2 untuk soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Dua jenis pasir yakni pasir A dan pasir B dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya, sedangkan radius alas kerucut pasir B adalah 2 kali tingginya. Jika P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B, jarak antara P1 dan P2 adalah 10 meter. Oke, informasi dari teks kita bisa simpulkan. Yang pertama sekali, jari-jari lingkaran pertama itu sama juga, kerucut ya, sama juga tingginya. Sedangkan jari-jari pasir B ya, R2 itu sama dengan 2 kali tingginya, 2T2. Kemudian jarak antara P1 ke P2 ataupun jarak kedua pusat pasir itu sama dengan 10 meter. Pertanyaan nomor 5. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2. Oke. Clue di soal ini volumenya sama. Volume pasir pertama sama dengan volume pasir yang kedua. Volume kerucut, volume kerucut itu sepertiga pi R1 karena volume pasir pertama kuadrat T1 harus sama dengan sepertiga pi R2 kuadrat dikalikan T2. Sepertiga pi ini bisa kita coret ya, sama-sama kita bagi sepertiga pi. Kemudian di sini karena T1 sama juga dengan R1, kita bisa tuliskan R1 kuadrat dikalikan T1 sama juga dengan R. Ya. Kenapa kita gantikan dalam R? Karena yang ditanyakan perbandingan jari-jari. Sama dengan R2 kuadrat dikalikan T2. Kalau R2 2 kali T2, berarti T2-nya itu adalah setengah R2. Setengah R2. R1 kuadrat dikalikan R1, ini akan diperoleh R1 berpangkat 3. Sama dengan 1/2 R2 berpangkat 3. R1 dibagi dengan R2, kalau dia berpangkat 3, ini sama dengan 1/2. Yang ditanyakan bukan R1 bagi R2 berpangkat 3, tapi R1 banding R2. Berarti kita akarkan 3. Akar pangkat 3 dari 1, 1. Akar pangkat 3 dari 2, itu sama juga akar pangkat 3 dari 2. Atau sama juga dengan 1 banding akar pangkat 3 dari 2. 1 banding akar pangkat 3 dari 2 ada di pilihan jawaban yang A. Pertanyaan nomor 6. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka H1 banding H2. Kalau di nomor 5 tadi yang ditanyakan perbandingan jari-jari, sekarang yang ditanyakan perbandingan tinggi. Oke, informasi yang kita dapatkan dari soal nomor 5 menunjukkan bahwa R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3 itu sama dengan 1 banding 2 ya, perbandingan jari-jari. Karena di sini kita punya informasi kalau R1 sama juga dengan T1 dan R2 sama juga dengan 2T2. R1 kita bisa ganti dengan T1 pangkat 3 ya, ganti T boleh, ganti H juga boleh, dibagi dengan R2 itu sama juga dengan 2T2 yang berpangkat 3 sama dengan 1/2. T1 pangkat 3 sama juga T1 berpangkat 3 dibagi dengan 2T2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3 itu sama dengan kan 8 ya. 8T2 berpangkat 3 sama dengan 1/2. Oke. Boleh kita hilangkan per 8 dari ruas kiri. Dengan cara apa? Kita kalikan 8 kedua ruas. Kalikan 8. T1 pangkat 3 per 8, T2 pangkat 3 dikalikan 8, ini akan diperoleh T1 pangkat 3 dibagi dengan T2 pangkat 3.
1/2 kali 8 itu sama dengan 4, atau 1 kali 8, 8 bagi 2 kan jadi 4/1, 4 banding dengan 1. Karena yang tanya kan T1 banding T2, T1 banding T2, berarti sama-sama kita akar 3 ya. Berarti ini akan diperoleh 4 diakarkan 3. Akar pangkat 3 dari 4 banding dengan akar pangkat 3 dari 1 kan tetap sama dengan 1. Opsi jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah yang B. Pertanyaan nomor 7. Kedua jenis pasir terus dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Jarak antara P1 dan titik temu tersebut adalah. Oke, kalau kita coba gambarkan kedudukan kedua pasirnya ketika saling bertemu dasarnya seperti berikut ya. Nah, jadi teorinya itu adalah kedua lingkaran bersinggungan luar ya. Ya, kalau kedua lingkaran bersinggungan luar, berarti jarak antara P1, P2 itu sama juga dengan jumlah jari-jari R1 ditambah dengan R2. Nah, informasi yang kita miliki di pertanyaan nomor 5 bahwa R1 banding R2 itu sama dengan 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Kalau kita lakukan perkalian silang, berarti R2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikalikan R1. P1, P2, jarak kedua pusat ya. Ada informasi di soal bahwa jarak kedua pusat itu adalah 10 meter. Jarak kedua pusat 10 meter sama dengan R1 ditambah R2-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 2 dikalikan dengan R1. Oke. Berarti 10 sama dengan, kalau R1 saya keluarkan, ini jadinya 1 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2. Karena ditanyakan R1, berarti R1 sama dengan 10 dibagi dengan 1 tambah akar pangkat 3 dari 2. 1 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 2. Pilihan jawaban ada di opsi yang B. Pertanyaan nomor 8, jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui bahwa H2 sama dengan 1 meter, jarak antara kedua puncak tumpukan pasir adalah. Oke, kalau kita coba gambarkan kedudukannya ya, jarak kedua puncak pasir tersebut itu bisa dilihat pada gambar ya, seperti kedudukannya. Nah, bentuk ini saya coba pindahkan supaya nanti lebih enak kelihatannya. Nah, kalau kita coba pindahkan seperti ini. Oke, saya tentukan dulu ini puncak pasir pertama. Saya bikin T1, ini puncak pasir kedua, berarti ini T2. Dan ini saya tentukan aja sebagai titik A. Ini titik P1, ini P2. Jarak dari P1 ke P2 itu adalah 10 meter. Ini sama juga 10 meter. Tinggi pasir yang kedua katanya itu 1 meter. Berarti ini adalah 1 meter. Nah, kita punya pegangan ya, informasi dari pertanyaan soal nomor 6. Pertanyaan soal nomor 6 disampaikan bahwa H1 banding H2 ya, dibanding dengan H2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 banding 1. Artinya apa? Kalau H2 sama dengan 1 meter, berakibat H1 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 meter. Oke. Nah, yang kita perlukan untuk mencari T1, T2 itu aja jarak T1 ke A. Nah, dari sini T1 ke A itu jaraknya berarti sama dengan H1 itu kan jarak dari T1 ke P1. H1 ke P1, T1 ke P1 ataupun akar pangkat 3 dari 4 dikurangi dengan A ke P1 dikurangi 1 ya. Nah, T1,
T2 kuadrat, jarak kedua pusat itu sama dengan T1A, jarak dari T1A kuadrat ditambah dengan jarak A ke T2 yang dikuadratkan. Oke. Nah, sama dengan T1 ke A itu sama dengan kan akar pangkat 3 dari 4 dikurang 1 kemudian dikuadratkan. Ditambah dengan A ke T2 itu 10 dikuadratkan. Oke, saya langsung kuadratkan. Berarti panjang dari T1 ke T2 ya, jarak kedua pusat yang kedua puncak yang maksud sama dengan kita hilangkan kuadrat ini berarti muncul akar. Muncul akar. A min B kuadrat, A kuadrat ya. Akar pangkat 3 dari 4 dikuadratkan. 4 dikuadratkan 16. Oke. 4 dikuadratkan 16. Kita langsung tulis saja 4 kuadrat. Akar pangkat 3-nya tetap. Kemudian 2AB min 2 ya, min 2 kali akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan 1. Berarti jadi min 2 akar pangkat 3 dari 4. Kemudian min 1 dikuadratkan. Min 1 kuadratkan plus 1 ditambah dengan 10 kuadrat plus 100. Sama dengan akar. Ya, sama juga dengan akar. 100 tambah 1 kita sederhanakan. Saya tulis dulu yang bulat. 100 tambah 1 ini 101. Kemudian dikurang 2 akar pangkat 3 dari 4. Ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Opsi jawaban untuk pertanyaan nomor 8 adalah yang C.